Kan secara umum seperti ini, penyidik, dalam hal ini penyidik Polri, kalau memiliki paling tidak 2 alat bukti permulaan yang cukup, ya, dalam satu peristiwa yang diduga sebagai peristiwa pidana, memang kan mereka diberi kewenangan kemudian untuk menetapkan seseorang itu menjadi tersangka. Tapi memang di dalam konteks perkara Henry Surya ini kan kemudian menjadi menarik karena ada proses hukum terlebih dahulu yang diputus baru sampai pada putusan pengadilan tingkat pertama, di mana putusannya bukan bebas ya. Putusannya sepanjang yang saya ikuti adalah onslah, lepas dari tuntutan hukum ya. Nah, tentu tadi kalau Pak Waldus menyampaikan bahwa kemudian ini penetapan kembalinya menimbulkan pertanyaan apakah itu ya katakanlah menabrak atau tidak asas nebis and idem, yaitu nanti biar para ahli yang menjawab, para ahli hukum pidana yang bisa dimintai keterangan ahli. Ada yang mengatakan bahwa ya nebis and idem itu kan kalau kemudian apa yang menjadi sangkaan baru tadi disebut oleh Pak Waldus kalau nggak salah pasal 263, 266 ya, itu materinya sudah dibahas atau bahkan sudah didakwakan atau sudah didakwakan. Nah, kalau kemudian 263, 266 ini belum didakwakan, belum dipersangkakan dan kemudian didakwakan, karena kalau yang sepanjang saya ikuti, tentu Pak Waldus lebih mengetahui ya, dakwaan dalam perkara yang putusannya onslah itu adalah pasal 46 Undang-Undang Perbankan, satu, kemudian 372 penggelapan dan pasal 378 KUHP tentang penipuan ya. Jadi 263, 266 ini kan belum. Tapi sekali lagi ada juga yang berpendapat bahwa nebis and idem itu adalah yang menyangkut proses hukum terhadap peristiwa, bukan menyangkut tentang Putusan. tersangkanya. Itu biarlah nanti ya, saya tidak ingin mendahului, saya legislator bukan ahli hukum pidana ya, saya kira itu kita serahkan ya. Karena toh ya di satu sisi ya, di satu sisi penyidik memang punya kewenangan ya untuk menetapkan seseorang sebagai tersangka dengan 2 alat bukti permulaan yang cukup. Di sisi lain Henry Surya yang mungkin diwakili Pak Waldus juga punya hak hukum untuk menguji penetapan tersangka itu melalui peradilan. Nah, jadi ya kita ikuti saja perkembangan ya, bagaimana kemudian penegak hukum Barreskrim Polri akan memproses ini dan apakah ya saudara Henry Surya itu juga akan menggunakan hak hukumnya untuk menguji melalui pra peradilan atau tidak. Saya kira demikian Santi kalau kami yang di Komisi 3 melihat. Baik Pak Arsul, tapi tanggapan Anda Pak terkait apa yang disampaikan oleh Ya, Bapak Komjen Ito Sumardi ya, yang mendorong sebetulnya Komisi ya, 3 untuk bisa turun tangan atau mengawal dalam ya, kasus ini dan ya. juga berkomunikasi dengan Komisi 11 yang membidangi Undang-Undang Koperasi agar ada payung hukum dan juga penegakan hukum yang terintegrasi, artinya agar tidak ada celah lagi begitu ke depannya. Nah sebetulnya kalau dari Komisi 3 sendiri apa Pak yang sudah dilakukan untuk saat ini? Ya, seingat saya dalam catatan saya ini memang kami belum spesifik karena nasabah Indosuria kebetulan mungkin sudah ke DPR tetapi ke komisi lain, barangkali ke Komisi 6 ya yang membidangi soal perkoperasian ya tapi belum ke Komisi 3 ya. Ya memang komisi di DPR ini ada tupoksinya masing-masing. Kalau saya mengacu misalnya pada kasus konsumen Meikarta itu kan kemudian juga ke Komisi 6, ke Komisi 5 dan juga ke Komisi 3 sehingga kami turun itu bersama-sama. Saya kira saya sepakat dengan yang disampaikan oleh Pak Ito bahwa kami harus memberikan atensi terhadap kasus ini, tetapi kami juga tidak boleh melakukan intervensi dalam proses penegakan hukum maupun dalam proses peradilan. Ya, nah
kalau ditanya ke saya sebagai anggota Komisi 3 yang kebetulan berlatar juga seorang praktisi hukum ya, maka saya ingin sampaikan bahwa putusan yang kemarin kemudian rame di ruang publik itu kan putusan yang belum inkrah. Karena apa? Karena kejaksaan melakukan upaya hukum kasasi. Nah, tentu terlepas hasilnya apa, saya juga ingin apa, menyampaikan juga sudut-sudut pandang bahwa seyogianya Mahkamah Agung melihat semua. Meskipun Mahkamah Agung itu adalah yudik yuris, ya, melihat juga ada tidaknya kesalahan penerapan hukum, tetapi tidak ada juga yang membatasi ya di dalam Undang-Undang Mahkamah Agung maupun di dalam KUHP ya, yang kemudian Mahkamah Agung tidak bisa memeriksa kembali seluruh fakta-fakta. Ya, artinya juga juga memfungsikan diri sebagai yudek faksi. Mari kita lihat apa benar misalnya kalaupun ya undang-undang perbankan pasal 46 itu tidak bisa dikenakan karena itu misalnya dianggap hanya untuk bank ya, meskipun di situ perumusannya barang siapa. Tapi apakah misalnya penggelapan dan penipuan itu betul tidak bisa dikenakan karena namanya saja KSP, koperasi simpan pinjam. Kalau saya menyimpan kemudian tidak bisa saya ambil kembali, ini bukan utang piutang, tapi simpan, saya menyimpan uang. Apakah itu betul tidak masuk misalnya penggelapan dan lain sebagainya? Itu pandangan-pandangan saya tentu sebagai orang yang punya latar belakang sebagai praktisi hukum. Ya. Baik.